Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Kamu suka menggambar digital? Pengen mendapatkan penghasilan dari hobi kamu ini? Selain berprofesi sebagai ilustrator dan mendapatkan cuan dari klien, narasumber kita hari ini mungkin bisa menjadi referensi yang menarik. Ya, perkenalkan, narasumber kita hari ini adalah Ricky. Dia seorang arsitek yang tidak bisa move on dari hobi menggambarnya dan memutuskan membuka bisnis menggambar digital. Bisnisnya ini sudah berumur lebih dari 14 tahun. Jadi pasti ada banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan penghasilan. Yuk, simak video kita sampai habis ya. Ya, halo semuanya. Nama gua Ricky ya. Sebenarnya kita kursus gambar. Cuman bedanya kita medianya digital. Tapi sebelumnya kurva ini tanggal 8 kemarin ulang tahun ke-14. 14 tahun, tanggal 8 Agustus kemarin. Iya. Gitu. Iya, thank you. Oke, kalau ngomongin background ya, sebenarnya gua itu dulu backgroundnya arsitek Untar. Iya. Ya anggap aja lulusan doang lah ya. Tapi ya pernah ngerjain beberapa project, beberapa gambar gitu sih. Cuma yang nggak heboh-heboh lah gitu. Ya. Jadi mungkin dari dulu waktu kuliah arsitek pun banyak kerjaan juga bikin kayak desain malahan, kayak poster gitu. Oh gitu. Iya. Wow, nggak pernah terpikir sebelumnya, tapi ya coba gue cerita aja ya experience gue dulu. BTW 5 tahun kayak pernikahan ya. Biasanya kalau pernikahan 5 tahun kayak ada konflik-konflik, cobaan-cobaan gitu ya. Ya bener sih, kita memang beberapa kali struggle. Tapi di awal itu kenapa? Karena gue dulu punya cita-cita. Nah, cita-citanya itu berhubungan ada 2 tuh. Mungkin yang itu yang visi yang dikasih Tuhan kali ya. Yang pertama berhubungan sama anak-anak. Yang kedua berhubungan dengan edukasi. Lu suka dunia itu? Iya. Terus ditambah gue suka gambar. Nah, digabungin 3 unsur itu, anak-anak, edukasi, gambar. Kursus gambar untuk anak-anak. Dapet. Gitu. Dan waktu itu gue udah kenal namanya pentablet. Dulu belum tahu tuh anak-anak. Kalau pentablet kan zaman dulu 14 tahun yang lalu mungkin pentablet itu masih dipakai di industri film animasi begitu ya, perfilman lah gitu. Kalau buat anak-anak sekolah itu masih mereka digital belum lah. Jadi di awal-awal itu kita memang harus mengedukasi masyarakat, orang tua gitu. Karena banyak juga orang tua juga berpikir digital atau gambar itu nggak ada masa depannya, ya kan? Karena lu mau jadi apa sih, seniman gitu? Lu bisa makan apa gitu? Sekarang, iya spesifik banget gitu. Jadi gua dulu awalnya ada berempat sebenarnya. Sekarang kita partnernya jadi bertiga. Nah di awal dulu berempat. Yang pertama ada namanya Hani, itu which is koko gua sendiri sih sebenarnya. Iya. Terus yang kedua ada namanya Ci Lucy. Yang ketiga adalah. Iya. Jadi satu orang partner yang punya tempat ini. Jadi gua yang dari awal desain kurikulumnya. Gitu. Terus kalau kita mau cerita awal-awal dulu, kita ajuin konsep bisnisnya itu ke Wacom. Wacom yang untuk area Asia Pasifik itu kan pusatnya ada di Singapura. Waktu itu kebetulan ada partner gue yang ke sana terus presentasi. Dan mereka tertarik sekali gitu. Iya. Jadi kan Wacom selama ini buat profesional kan. Nah, waktu kita bilang kita ada kursus gambar digital nih. Tapi untuk anak-anak, dia langsung tertarik. Gitu. Belum banyak saat itu. Belum banyak. Dan buat mereka dari segi bisnis, mereka akan ngelebarin marketnya kan berarti kan. Tadinya yang ke profesional, sekarang anak-anak pakai juga nih nanti. Gitu. Jadi waktu masuk itu ada sekitar, kalau nggak salah ya, gue lupa ingat 90 kayak proposal gitu ke mereka untuk jadi authorized training
partner atau training centernya mereka gitu. Dan itu masih ke pending gitu. Nah kita masuk, mereka langsung setuju. Makanya kalau di bawah kan ada Wako Motorized training partner kita. Iya, jadi benar. apa ya istilahnya official partner. Betul. dari Jadi orang Singapura waktu kita opening juga dia visit ke kita segala Oh iya. macam. Iya. Sebentar, itu dari dulu tempatnya sudah di sini ya? Di sini, di sini. Dari 14 tahun lalu. Iya. Ih, Mengalami banyak sekali perubahan dan tantangan lah ya. iya, dan dulu berapa komputer dipakai? Di awal ya? Awal banget. 5. 5. Lima. Dan itu 5 tengah 5 pen tablet juga. 5 pen tablet, 5 komputer, 5 pen tablet, betul. Oke. Terus kalau dulu nih kan misalnya orang pengen bikin kursus digital, kursus drawing, lu ada saran nggak sih? Gimana sih caranya supaya ini tempat kursus gua sepi-sepi aja? Gimana caranya supaya lu bisa meyakinkan orang, ayo gabung kita? Iya, it's a good question sih sebenarnya. Yang mana memang masih jadi PR kita juga sih saat ini kan. Karena kita lihat juga suasana bisnis saat ini kan juga lagi nggak menentu ya, gitu. Nah, intinya sih kita harus peka sama keadaan, ya kan? Kita harus peka kebutuhan anak-anak itu apa, dan konsisten aja sih sebenarnya. Iya. Terus satu, berubah. Kalau kata kuncinya adalah berubah. Kalau menurut gue ya. Karena kita harus terus berubah. Makanya kalau Bro Adri kalau awal-awal kesini sama yang sekarang kan pasti ada perubahan. Bisnis yang survive kan dia ngikutin peka sama keadaan, zaman gitu. Dan mau terus berubah sih. Kalau kita stay, nggak apa-apa core bisnisnya stay nggak apa-apa. Tapi harus ada sesuatu yang change gitu terus. Sebagai contoh ya, kemarin waktu COVID tuh, itu berasa banget tuh kan. Itu kan ngehajar semua bisnis di seluruh dunia kali ya. Iya, termasuk kita. Nah, tapi kita waktu itu berusaha terus untuk gimana nih kita harus ngapain nih. Jadi setiap hari kita meeting ngomongin kita bikin apa ini. Oh, bikin tutorial di Instagram. Karena kan cuma bisa online ya. Bikin tutorial di Instagram. Terus-terusan ngasih edukasi. Kasih manfaat terus ke masyarakat gitu ya, ke anak-anak gitu. Terus sampai ketemu, oh kita bikin online course aja. Terus didukung waktu itu juga sekolah-sekolah juga online semua kan. Nah, jadi anak-anaknya juga udah terbiasa, orang tua juga udah terbiasa dengan online. Jadi ngebantu banget di sini sebenarnya itu. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Biasanya kita sekitar Tangerang sini aja, tapi gara-gara ada online itu kita bisa sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Yang paling jauh tebak di mana? Di Mauritius. Iya, itu ada di Afrika ya. Iya. Jadi kita ada murid satu di sana. Orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Dia orang Indonesia. Kalau nggak salah mamanya orang Indonesia. Papanya mungkin bukan orang sini ya, gitu. Tapi dia tinggal di sana. Iya betul. Jadi untuk nyesuaiin waktunya juga ya tricky dong, kan beda. Nah karena dia waktunya spesial, jadi ya nggak ada yang itu. Nggak bisa disamain dengan grup kurva ya. Dulu namanya bisnisnya apa tadi? Okapi. Okapi ya. Iya. Okapi itu kenapa kasih nama Okapi dulu? Nah Okapi itu nama hewan. Okapi dari Afrika, dari Kongo. Jadi dia masuk kelasnya jerapah sebenarnya. Cuma dia nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang dia lehernya. Cuma dia punya lidah panjang kayak jerapah. Warnanya biru lidahnya. Dia untuk makan daun-daunan. Dan uniknya di bagian belakang badannya itu ada stripe kayak zebra. Jadi ada 2 unsur di dalam satu hewan gitu. Nah itu filosofi itu yang kita pakai di digital drawing course kita, karena kan menyatukan seni dan teknologi gitu, ada 2 unsur. Betul, awalnya gitu. Kita start kurva itu dari 2018, sebelum COVID sebenarnya. Jadi 2018 itu berubah jadi kurva. Betul. Nah, ada pertimbangan apa ganti nama? Apakah memang untuk apa?
lu bilang tadi kita harus berubah. Iya betul, karena kita rebranding. Selama kita perjalanan waktu dari 2011 sampai 2018 itu kita merasa kan dulu awalnya kita marketnya itu mostly anak-anak. Kita lihat ternyata yang datang itu kebanyakan anak-anak ada, tetap banyak. Cuma mostly memang di teens. Oh, paling banyak di teens. Iya, jadi kita coba untuk meremajakan itu, mendewasakan, betul, lebih sedikit mendewasakan. Jadi kalau dilihat kan suasananya jadi bukan kayak anak-anak yang colorful lagi. Kalau dulu colorful nih. Lebih colorful lagi. Iya. Wow. Nah sekarang kita cari yang kayak semi-semi cafe gimana gitu. Supaya anak-anak teens yang ngerasa nyaman juga kan pas gambar, karena mereka biasa misalnya makan sama keluarga juga suasananya kan nyaman gitu. Karena kita ngomongin bisnis nih. Kalau Boleh. di kurvanya sendiri ada berapa kelas? Maksudnya programnya ya. Apa? Nah, kalau di kita itu kan kita bagi basically kita bagi dua, kids dan teens. Kids dan teens. Ya, SD, SMP ke atas. SD itu kids, SMP itu kita anggapnya udah teens. Nah, di level kids ada 4 level. Jadi fundamental, entry level, sama manga for kids dan urban art for kids. Gitu. Kalau yang di teens ada pilihan, ada 4 pilihan. Jadi yang pertama manga style, realism, ya, terus urban art, sama graphic design, gitu. Jadi itu mereka boleh pilih kan, nggak semua, memang mayoritas manga, cuma nggak semua kan mereka punya style manga, gitu. Kalau kalian di kurva ini apa istilahnya? Pembayarannya itu apakah per bulan atau per sesi atau Monthly kita per bulan, betul, gitu. Oke, setelah nih lu berjalan 14 tahun, kan pasti banyak kompetitor-kompetitor lain yang muncul, gitu kan. Banyak. Mungkin udah lama atau baru. Gimana caranya kalian bisa survive disandingkan dengan para kompetitor? Apa ya? Tetap sebenarnya kalau kita mau bilang tetap jadi diri sendiri. Apa itu istilah bisnisnya ada tuh? Gue lupa itu. Kalau untuk personal kan be yourself. Iya, brandingnya itu tetap kita stay di core-nya kita. Nah, kalau kita stay di core-nya, orang pasti lihat brandingnya itu bener sih, itu brandingnya bener. Jadi brandingnya itu kita harus tetap nggak perlu ngikut-ngikut. Kalau orang lain mau buka, ya silakan. Kan orang lain punya rezekinya masing-masing ya, betul ya. Karena tutor kita pun, guru kita sendiri udah bikin, udah bikin seperti kita. Ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Kalau dia bisa lebih besar di sana, lebih bangga lah juga ya. Iya dong, bagus buat dia. Iya, jadi kita nggak anggap, musuh kita nih, enggak kan? Ya, mereka punya mungkin punya stylenya mereka sendiri kan, style bisnisnya, gaya bisnisnya, mungkin branding mereka sendiri yang berbeda dengan kita gitu. Kan itu yang nggak bisa ditiru. Yang KFC kan banyak itu saingannya juga. KFC apa? Tapi kan jagonya ayam tetap KFC. Ya kan brandingnya kan gitu ya. Kedepannya mau jadi apa nih kurva nih? Ada rencana apa? Pertanyaan yang bagus dan itu lagi digali sama kita sih. Masih rahasia dulu? Iya. Pasti ada ya, pasti ada. Justru menurut gue menariknya adalah maksudnya kalau kita mau survive kita harus memikirkan dulu tujuan kita itu sebenarnya apa, atau mau cari uang tok. Ya tapi memang bisnis kan ujung-ujungnya memang uang. Kalau nggak ada uangnya kan nggak menghasilkan, tutup juga kan. Tapi yang paling penting juga sambil kita mikirin cari uangnya bagaimana, kita jangan lupa tujuan utama kita bikin kursus ini apa dari awal itu.
Maksudnya kalau saya sendiri ya pribadi, kalau gua mikir kita mau bantu orang kan, mau bantu anak-anak untuk jadi bisa gambar kan, menggunakan media digital ini, gitu. Jadi jangan lupakan itu sehingga kalau kalian lupa itu nanti kemana-mana jadi terombang-ambing, jadi lu fondasinya nggak firm gitu. Kayak Gitu. tiba-tiba kayak lu jadi ya orang yang berbeda gitu ya. Orang yang berbeda. Misalnya udah kenal duit kayak gitu tahu. Betul. Jadi core value yang lu mau angkat di awal tuh tiba-tiba lu lupa kayak Benar, gitu. benar. Jadi yang tadinya mijak di bumi, jadi lu mau terombang-ambing mau ke sana ke sini, jadi kan kaki lu nggak kuat jadinya. Tapi kalau lu ingat lu ngapain gitu kan, ya kaki lu akan tetap kuat di situ, berdiri terus meskipun banyak badai. Asik. Angin kencang lu bakal terbang. Betul. Atau sebaliknya lo, bro. Maksudnya tadi kan lu yang bilang, ketika kenal duit kita jadi jumawa gitu ya, jadi sombong gitu. Tapi bisa juga karena nggak ada duitnya kita jadi lupa. Jadi kayak, aduh, kita turunin deh kualitasnya. Kita udah nggak niat lagi. Itu kan juga bisa juga kan? Itu juga jangan, kalau kita kayak gitu dulu waktu COVID pasti kita nyerah. Betul. Waktu itu kan separuh revenue-nya kan. Gak main-main. Iya, ngomong sama tutor kita juga kan, aduh gaji kamu dikurangin dulu. Itu kan berat banget dong. Iya kan? Dikurangin dulu mau nggak mau, 1-2 bulan ini kita lihat. Tapi ya puji Tuhan sih, kita melalui semua itu dan nggak ada satupun gaji tutor kita yang kita kurangin sebenarnya. Oh iya. Iya. Gue bangga dari bukan gue. Iya, makanya gitu. Jadi ketika kita tadi ya bilang soal ada yang jumawa, ada yang kalau nggak ada duitnya kita jadi hilang arah, kayak jangan, harus semangat lagi gitu. Mungkin sampai tetes darah penghabisan, sampai mentok nggak bisa ya, baru kita bisa berhenti dan mencoba hal yang lain gitu. Cuma sebelum itu jangan mudah menyerah dulu gitu. Apa sih ininya, apa istilahnya, batasannya kayak menurut lo kalau masih bisa atau kayaknya nggak bisa? Menarik itu pertanyaannya itu. Menarik banget ya. Sebenarnya nggak pernah gue pikirin sih. Kayak Cuman apa? Lo tetap berjuang ini bisa kayak gitu. ya puji Tuhan gue punya partner yang bisa jagain cash flow, bisa jagain duit gitu loh. Jadi bagian art-artnya kan gue dulu, dan kalau gue dulu yang awalnya nggak terlalu mikirin duit-duitan lah, kurikulum, guru semua kan gue yang mikirin gitu, sehingga yang duit-duitan gue nggak pikirin. Tapi karena beliau bisa jaga cash flow, jadi waktu itu kita masih bisa survive 2-3 bulan ke depan, gitu. Jadi mungkin dari duit yang kita punya kali ya, itu jadi standarnya. Kalau udah nggak ada duit, ya mungkin beda cerita itu. Panjang. Wah, thank you bro, thank you. Gue yang thank you. Ya udah repot-repot jauh-jauh ke sini kan ya. Oke. Terima kasih. Thank you.